Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada hadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu di pagi hari yang cerah ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tahu dulu nih gimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya semuanya dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat. Oke, sebelum kita belajar, mungkin Ibu bisa minta tolong ke Ria ya, ketua kelasnya, untuk dipimpin doa dulu. Ibu, baik teman-teman semua, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Oke, alhamdulillah ya kita sudah berdoa hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum itu Ibu izin memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Dita. Kalian bisa memanggil saya Ibu Dita. Di sini saya akan menemani dan mendampingi teman-teman semuanya untuk belajar selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Baik, sebelum itu mungkin Ibu absen dulu ya. Oke, Dina ada? Hadir Ibu. Oke, hadir. Maula? Hadir. Oke, hadir ya. Syifa? Hadir. Hadir. Ria? Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah ya hadir semua hari ini. Oke, mungkin kita bisa berdiri dulu ya buat teman-teman. Silakan berdiri dulu. Oke. Oke, coba digerak-gerakin dulu tangannya. Ya, kita peregangan dulu. Ya, coba digerakin dulu tangannya ke atas, terus ke bawah, ke depan. Udah? Udah semangat? Oke, boleh duduk kembali ya. Oke, seperti yang ada di sini ya, di Smart TV, kita mau belajar apa hari ini? Virus. Oke, boleh dipersiapkan ya untuk alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar virus. Oke, sebelum itu teman-teman tahu nggak nih kira-kira virus itu apa sih? Gimana? Apa sih yang ada di benak kalian gitu ketika mendengar kata virus? Boleh 1 kata atau 2 kata mengenai virus? Partikel, oke. Ada lagi? Mikroorganisme. Oke, hebat sekali ya, sudah ke mikroorganisme. Oke, ada lagi? Penyakit. Oke, betul. Ada lagi? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Oke, tadi teman-teman sudah memberikan sepatah atau 2 kata ya mengenai virus ini gitu. Oke, sebelum itu Ibu mau memberikan dulu ya, buat hari ini kita bertujuan untuk belajar mengenai virus ini ya. Dari kita harus tahu dulu nih virus itu makhluk hidup atau gimana gitu. Terus kira-kira apakah virus ini bisa dilihat atau tidak gitu. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai virus ini. Oke, apa yang dimaksud dengan virus? Oke, tadi udah dijawab ya sama teman-teman. Oke, sebelum itu kalian pernah nggak melihat nih di sekitaran kita, bahkan kalau misalnya ada teman-teman yang influenza gitu atau sakit tertentu gitu, kalian pernah melihat nggak fenomena yang seperti itu? Nah, atau di sini ada yang lagi flu? Tidak. Oke, alhamdulillah ya sehat semuanya. Oke, teman-teman, tadi kan sudah dideskripsikan ya, virus itu berupa apa? Mikroorganisme, partikel, penyakit, dan apa tadi? Makhluk hidup. Oke, sekarang kita buktikan ya apakah benar virus itu makhluk hidup.
Coba ibu tanya dulu nih, yang bilang virus itu makhluk hidup boleh angkat tangan ya. Oke, apakah virus makhluk hidup? Iya. Oke, satu doang yang bilang makhluk hidup. Yang lainnya berarti enggak ya? Bukan makhluk hidup? Iya. Bukan, oke. Kenapa Ria bilang virus itu makhluk hidup? Mungkin karena ini Bu, apa ya? Boleh Nebak aja sih Bu. Oh, nebak aja. Oh, gitu. Oke. Oke. Oh, ibu kira udah ada jawabannya ya. Oke. Oke, kalau tadi Ria bilang makhluk hidup nih, kira-kira bisa nggak sih kita melihat virus? Tidak ya, kita nggak bisa lihat nih apakah di sini ada virus atau di mana di sebelah kalian. Di sini yang berterbang kita nggak tahu ya ada di mana gitu, nggak pernah melihat. Tapi dengan yang disebutkan oleh Maula ada apa tadi penyakit ya. Nah, kita bisa ngerasain gitu. Kira-kira gimana sih? Apakah emang benar gitu virus ini menyebabkan penyakit atau tidak gitu ya? Kemudian kalau gitu apakah virus ini ada manfaatnya atau cenderung merugikan gitu? Nah, karena kita tidak bisa melihat dan kita juga nggak tahu ya kira-kira virus itu makhluk hidup atau bukan gitu ya. Oke, cuma satu ya tadi yang bilang makhluk hidup. Oke, mungkin teman-teman sebelum itu pernah ini nggak nonton film SpongeBob nggak? Nah, pernah ngeliat nggak sih ada suatu hal yang kecil-kecil itu di film SpongeBob ya, ibu lupa, yang menyerubungi si Krabby Patty-nya ini gitu, pernah lihat nggak? Yang kecil-kecil itu? Enggak, Bu. Oh, enggak. Terlalu seru. Oke, terlalu seru ya, terlalu fokus ke SpongeBob-nya ya. Iya. Oke. Perasaan lu ada deh film itu. Oke. Oke, tadi Ria ya yang bilang makhluk hidup. Oke, mungkin ada bayangan gitu nggak di Ria makhluk hidup virus itu kayak gimana bentuknya? Ini sih Bu, tadi kan karena nebak aja ya. Iya. Aku bayanginnya ya kayak di yang di animasi itu Bu. Ada- Oh, kayak gini. Iya. Oh, gitu. Oke, mungkin buat Ria boleh digambarin dulu kali ya. Oke, silakan ya. Di depan Bu. Iya, digambarin dulu ya. Aduh, kalau jelek maaf ya Bu. Gak apa-apa. Oke, teman-teman perhatiin ya temennya. Mungkin kayak sampein aja ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ya pertama Bulat. terus ada ininya. Ini nggak tahu sih Bu apanya ya. Pokoknya gitu deh. Bulat-bulat gitu. Ini kayak karena virus ini jahat, jadi dia ada ininya Bu. Duri. Oh, ada durinya. Tanduk gitu lah ya Bu ya. Berarti yang ada durinya apakah selalu jahat? Iya, iya. iya. Oke. Ya durian juga makanan ya. Iya. Apakah durian jahat? Jahat Bu kalau diparah. Oke, nanti kita bahas ya setelah Ria menggambar. Nah ini Bu, mungkin kayak gini ya Bu. Ini ada teman-teman. Oke. Oke, hebat sekali. Yeay. Ya. Oke. Jadi gini loh teman-teman, menurut Ria, virus itu bentuknya bulat. Apakah kayak gini? Kalau bulat gini, kira-kira ukurannya gimana ya Ria? Apanya Bu? Ukurannya? Ukuran virus ini kira-kira menurut kamu? Kamu kan bisa menggambar nih, berarti kamu bisa membayangkan ukurannya sebesar apa gitu. Karena tadi ada yang bilang mikroorganisme juga berarti kecil Bu. Nah itu bisa dilihat pakai mikro. Oh, pakai gitu. Berarti kalau gini kita nggak bisa lihat ya? Nggak bisa Bu. Oke. Oke, jadi kita nggak bakal bisa lihat nih virus ini saking kecilnya gitu, lebih kecil dari semut malah ya, nggak bisa lihat. Oke, tapi dengan itu gimana sih kira-kira si virus ini bisa menginfeksi ke teman-temannya? Misalnya di sini si A lagi flu, kemudian si B baik-baik aja gitu, tapi dia bisa kena nih. Kira-kira itu kayak gimana? Penyebaran. Oh, bisa menyebar gitu ya? Iya. Oh, berarti dia menyebar gitu, nggak kayak kita yang jalan seperti ini, terus di sini ada teman kita gitu, kita berinteraksi, bukan seperti itu? Atau
atau kayak gimana interaksinya? Iya bisa juga sih. Oh bisa juga. Gitu. Oh, oke. Gitu. Oke, kita buktikan ya apakah benar virus itu bentuknya kayak gini gitu. Terus buat dia berinteraksi ke makhluk hidup lain gitu kan, apakah dia seperti kita yang berjalan seperti ini terus bertemu dengan orang lain atau kayak gimana gitu. Tapi kan kalau kita kelihatan ya kayak gini, sedangkan kita belum tahu nih, masih gaib gitu ya, abstrak, kita belum bisa melihat gitu kayak gimana sih si virus ini. Oke, untuk itu, untuk menjawab nih ya rasa penasaran kalian, ibu akan memberikan video ya. Kita nonton dulu ya. Mau nonton nggak? Mau. Oke, kita nonton dulu ya. Ini bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman. Oke, disimak dulu ya videonya. Virus corona baru yang terlalu kecil dan tak terlihat cepat menyebar dari orang ke orang, kota ke kota, negara ke negara, dan ke seluruh penjuru dunia. Setiap orang bisa terpapar, menyebabkannya dan jatuh sakit. Bila orang yang terinfeksi virus corona bernapas, bicara, batuk, atau bersin, droplet kecil dengan jumlah virus berbahaya menyebar ke udara dan mendarat pada apapun di dekatnya. Tanpa disadari, virus memasuki tubuh kita menghirupnya. Mereka mendarat di mulut, hidung, dan mata kita, serta terjemput oleh tangan kita, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut kita. Dengan cara ini, virus masuk ke tubuh dan menginfeksi kita. Kebanyakan orang tidak sakit parah karena virus corona. Kita bisa terpapar virus tersebut tanpa menyadarinya, lalu dengan mudah menularkannya kepada orang lain. Dalam beberapa minggu, semua orang sekitar jadi tertular. Kebanyakan yang sakit sembuh dengan sendirinya, tapi beberapa orang, terutama yang lanjut usia dan sebelumnya sudah mengidap penyakit, bisa sakit parah, bahkan meninggal. Oke, di sini contoh lain virus ya. Tadi ibu mencontohkan virus itu salah satunya influenza gitu. Tapi ada juga loh virus corona. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Karena berapa ya? 7 tahun belakangan, mungkin teman-teman masih kelas 10 ya. Berarti kelas 3 SD ya waktu itu udah mengalami pandemi ini gitu. Jadi emang kayak gini ya untuk virus itu tadi yang dibilang Ria tuh kayak gimana, bentuknya bulat-bulat ya, kayak gini. Oke, tapi kalau kita melihat bulat-bulat seperti ini, enggak ya, kita nggak melihat bulat-bulat ini. Oke, jadi ini adalah animasi aja ya. Jadi saking kecilnya virus itu nggak kelihatan gitu. Kita juga tanpa sadar nih berinteraksi sama orang-orang. Nah, sehingga kita ketika mengobrol ternyata bisa menularkan juga gitu, dan masuk melalui mata ya, mata, hidung, dan juga mulut. Atau ketika teman-teman Menyebar ke udara dan mendarat pada nih apapun. ke barang juga, dia bisa mendarat kemanapun gitu, ke semua benda-benda yang ada di sekitar kita gitu. Bahkan melalui jabat tangan juga bisa ya. Dari jabat tangan kemudian kita ngucek-ngucek mata, kita memegang hidung atau memasukkan sesuatu gitu ke dalam mulut, atau sekedar menyentuh aja gitu, virus tuh udah bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu. Terus dari sini apakah virus itu emang langsung masuk aja ke kita, terus orang-orang langsung terinfeksi seperti yang gambar tadi ya, yang tadinya hanya 1 orang terus berpindah ke 2 orang, kemudian sampai ke banyak orang gitu ya, sampai mewabah ke seluruh dunia gitu terkait corona ini. Kira-kira apakah mekanismenya itu langsung dari 1 orang ke 2 orang langsung ke banyak orang gitu? Apakah dengan kita ngomong aja nih langsung tertular gitu, atau kayak gimana? Bisa jadi. Oke, kalau gitu nggak boleh interaksi dong, nggak boleh interaksi gitu, atau gimana? Apakah dengan kita ngomong itu langsung masuk si virusnya, terus langsung jadi gitu, kita langsung tertular? Apakah seperti itu? Mungkin ada pencegahan juga, maksudnya setiap kondisi fisik orang kan beda-beda gitu ya Bu.
Mungkin kalau misalkan kekebalan seseorang lagi turun, nah pas-pasan gitu dia lagi ngobrol sama orang yang terjangkit virus, mungkin itu bakal lebih cepat gitu. Oke, banget sekali Ria. Berarti kayak tentang ya. Berarti tergantung sama diri kita juga ya, kekebalan tubuh kita. Oke. Sebelum kita ke pencegahan itu ya, sebetulnya Ria, kita harus tahu dulu nih, kira-kira virus itu ketika masuk apakah emang langsung masuk dan tubuh kita langsung mencerna itu sebagai oh ini adalah hal yang aman bagi tubuh saya gitu. Kemudian langsung sakit gitu, atau dipilah-pilah dulu atau ada suatu reaksi gitu di tubuhnya, kan kita tidak bisa melihat itu ya teman-teman. Nah kira-kira nih menurut kalian apakah virus itu ketika masuk ke tubuh kita itu langsung jadi virus? Langsung jadi enggak? Oke, boleh dijawab dulu, Maula mungkin? Sepertinya enggak langsung. Oh enggak langsung jadi. Iya, menurut saya sih. Oke, menurut pendapat saya. Oke, terima kasih ya Maula atas pendapatnya. Oke, berarti nggak langsung jadi ya. Oke, kalau gitu ada prosesnya dong di dalam tubuh kita gitu ya. Apakah seperti itu? Kan kata Maula tadi nggak langsung jadi gitu ya. Terus tadi kata Ria juga ada sistem kekebalan tubuh gitu. Oke, untuk menjawab itu nanti kita akan mengerjakan tugas dulu ya. Jadi teman-teman nanti melihat nih, bisa dicari juga di bukunya, di buku paketnya, di YouTube juga ada ya, ada banyak sekali gitu link referensinya. Terus di di Google juga kalian bisa lihat bentuk-bentuknya gimana. Jadi tugas kalian hari ini untuk melihat apakah virus itu benar seperti yang digambarkan seperti ini, terus apakah dia emang ukurannya kecil-kecil gitu, terus buat masuk ke tubuh seseorang tuh apakah emang langsung masuk tanpa ada mekanisme tertentu seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan melihat gitu kan gimana sih mekanisme si virus itu bisa masuk ke tubuh kita gitu. Terus dari bentuk yang seperti ini apakah emang bulat aja, langsung bulat tanpa ada apa-apanya gitu ya. Karena di sini juga kita bisa lihat ya virus itu perantaranya membutuhkan kita gitu sebagai manusianya. Sehingga kita harus tahu nih kira-kira di dalam sini tuh ada apa aja gitu. Ya mungkin itu ya. Oke, boleh langsung kita. Oke, hari ini kalian akan mengerjakan ELKPD secara berkelompok. Oke, karena di sini sudah ada 4 anak ya, dan duduknya juga sudah cukup berdua-berdua. Jadi ibu langsung bagikan saja ya buat ELKPD. Ini silakan. Terima kasih Bu. Ini langsung di sini. Iya, langsung. Jadi nanti teman-teman mengerjakannya secara berkelompok ya. Satu kelompok berdua. Di sini ada nama dan juga kelasnya. Kalian kelas 10 ya. Terus nanti dibaca dulu ya buat panduan LKPD-nya seperti apa. Nih tujuannya kita belajar ya mengenai konsep virus tadi. Terus karakteristiknya gitu dari si bentuk tubuhnya ini seperti apa si virus ini. Kemudian apakah dia ada peranannya atau tidak. Terus solusinya juga seperti apa. Nah, di lembar ketiga ini yang akan kalian kerjakan. Oke, jadi nanti dibaca dulu ya. Di sini ada gambar apa nih teman-teman? Ya, ada orang sakit ya. Jadi di sini ada sebuah sekolah nih mengalami beberapa peningkatan kasus yang tidak masuk karena sakit. Sebagian siswa mengalami demam, batuk, dan kelelahan. Setelah itu dilakukan pemeriksaan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh virus seperti influenza dan juga infeksi virus. Oke, terus di sekolah tersebut juga belum paham nih gimana caranya virus dapat menginfeksi tubuh manusia dan juga penyebarannya gimana. Nah, sebagai seorang siswa yang sedang mempelajari biologi, kira-kira kayak
kalian untuk menganalisis konsep virus ini gitu, serta memberikan solusi pencegahan virus dari sekolah. Oke, berangkat dari permasalahan ini, silakan kalian cari di referensi bukunya masing-masing ya, atau di sumber belajar terkait. Terus nanti diskusikan dengan teman-temannya. Nah, nanti ini dikerjakan ya. Ibu izin bertanya. Ya. Oh, jadi pengerjaannya itu studi kasus sama yang jawab pertanyaan ini ya khusus. Ya, jadi ini kan ada suatu masalah nih, suatu masalah terkait seseorang yang sebuah sekolah gitu mengalami beberapa peningkatan kasus siswa yang tidak masuk karena sakit. Nah, dari berangkat dari masalah ini, kalian analisis nih kira-kira si orang ini kenapa gitu. Terus apakah ada kaitannya, ada hubungannya sama yang video tadi, sama yang kita pelajari tadi itu apakah ada kaitannya gitu. Jadi nanti kalian pecahkan masalah ini untuk bisa mengisi jawaban di lembar berikutnya seperti itu. Nah, jadi ini juga kalian nggak langsung menjawab ya, tapi diskusi dulu nih sama teman kelompoknya, misalnya Syifa sama Ria, terus Maula sama Nina gitu. Jadi nanti didiskusiin dulu pertanyaannya seperti itu. Apakah masih ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah, Ibu. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau bingung udah ditanyain. Iya, Bu. Oke, boleh kerjasama ya, diskusi sama temennya. Kalau bingung langsung tanya ke ibu aja.
Ayo, sudah habis waktunya. Boleh Bu. Oke, terima kasih Ria Divan. Oke. Oke, alhamdulillah ya udah bisa semua buat menjawab ini gitu. Oke, nanti ini akan Ibu periksa dulu ya. Dari jawabannya sih sudah paham semua. Keren, keren, kalian keren sekali. Oke, karena pembelajaran hari ini kita berfokus pada konsep virus dan juga karakteristiknya seperti apa. Mungkin Ibu izin beralih dulu sebentar ya. Untuk minggu depan. Nah, sini. Nanti kalian akan membuat poster gitu. Jadi silakan dengan kelompok tadi membuat poster ini ya, yang ada pengertian virus, karakteristik, struktur dan lain-lain. Nanti kalian bikin di Canva aja. Oke? Untuk tugas ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, nanti buat minggu depan silakan dibawa dan dipresentasikan ya. Baik Ibu. Oke. Oke nih, alhamdulillah ya kita sudah belajar mengenai virus yang sebenarnya virus itu ternyata sangat masya Allah banget ya, sangat kecil gitu. Tapi walaupun dia kecil itu adalah suatu ciptaan Tuhan yang harus kita agungkan gitu, karena kita aja yang manusia ini ternyata masih kecil di hadapan Tuhan, apalagi virus yang sangat kecil ini gitu. Jadi harapannya kita dapat belajar lagi ya dengan materi seperti ini untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan dulu. Oke, Ria boleh. Pembelajaran hari ini kita mempelajari virus ya teman-teman ya. Virus itu mikroorganisme yang kecil tadi Bu, terus bisa menular gitu ya, terus bisa bikin orang sakit tuh. Terus ada juga tadi pencegahannya gitu sih Bu. Oke, good job. Terima kasih Ria buat simpulannya, keren sekali. Oke, karena Ria sudah menjawab, mungkin Ibu punya sesuatu buat Ria. Boleh maju ke sini ya Ria. Oke, ini silakan. Terima kasih Bu. Iya. Oke, boleh duduk ya. Iya. Oke, alhamdulillah ya hari ini kita sudah belajar mengenai virus. Alhamdulillah Ibu sangat senang sekali, kalian sangat interaktif dan juga semangat belajarnya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Cukup. Oke, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ria ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Baik Bu, teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Oke teman-teman, terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Ingatlah ya, apa yang kalian pelajari hari ini akan bermanfaat untuk kedepannya. Oke, sekian dari Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.